Pernahkah Anda melihat sebuah perusahaan yang begitu bangga saat sistem baru akhirnya go live atau sudah beroperasi? Tapi beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian justru mulai muncul masalah yang satu persatu mengganggu operasional. Awalnya semua terlihat menjanjikan. Dashboard baru, proses baru, aplikasi baru, bahkan semangat tim juga ikut naik. Tapi setelah itu, kenyataannya sering berbeda. Ada gangguan kecil yang dibiarkan, ada keluhan pengguna yang dianggap biasa, ada perbaikan yang terus ditunda. Sampai akhirnya, sistem yang tadinya dirancang untuk mempercepat bisnis malah berubah menjadi sumber masalah baru. Dan disitulah banyak organisasi yang tidak sadar bahwa go live bukan akhir. Justru itu awal dari tantangan yang sesungguhnya. Membangun teknologi itu satu hal. Menjaganya tetap berjalan dengan baik, konsisten, aman, dan relevan, itu hal yang jauh lebih besar. Banyak organisasi terlalu fokus pada keberhasilan proyek. Selama sistem berhasil diluncurkan, dianggap selesai. Padahal setelah itu ada pekerjaan yang tidak kalah penting, yaitu memastikan layanan IT benar-benar bisa dipakai secara stabil oleh bisnis dan pengguna. Kalau di tahap ini diabaikan, biasanya masalahnya tidak langsung meledak. Ia akan datang pelan-pelan. Mulai dari respon sistem yang makin lambat, proses yang dulu lancar jadi sering tersendat, tim IT mulai kewalahan karena harus terus-menerus memadamkan insiden. Lalu muncul ketergantungan pada satu atau dua orang tertentu yang dianggap paling tahu sistemnya. Awalnya mungkin masih bisa ditangani, tapi lama-kelamaan organisasi masuk ke pola yang berbahaya. Semua orang sibuk menyelesaikan masalah hari ini, tapi tidak ada yang benar-benar membangun ketahanan untuk besok. Dan di titik itu, teknologi yang seharusnya memberi nilai justru mulai menguras energi, waktu, dan biaya. Inilah resiko yang sering tidak terlihat di awal, tetapi dampaknya sangat nyata bagi bisnis. Pertama, kualitas layanan menurun secara perlahan, bukan langsung rusak total, tapi cukup untuk membuat pengguna kehilangan kenyamanan. Mungkin hari ini masih bisa dipakai, besok mulai sering error, lusa muncul komplain. Ketika itu terjadi terus-menerus, kepercayaan pun ikut terkikis. Kedua, ketergantungan pada individu tertentu menjadi terlalu tinggi. Ini berbahaya, karena ketika satu orang memegang terlalu banyak pengetahuan kritis, organisasi sebenarnya sedang menempatkan keberlangsungan layanan di tangan yang sangat rapuh. Ketiga, biaya operasional membengkak. Kenapa? Karena sistem yang tidak dikelola dengan baik biasanya menghasilkan pekerjaan berulang. Tim menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki hal yang sama, mengatasi proses yang tidak efisien, dan menangani dampak dari masalah yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Keempat, gangguan yang berulang akan merusak kepercayaan pelanggan dan pengguna internal. Begitu orang merasa layanan IT tidak bisa diandalkan, mereka tidak hanya mengeluh, mereka mulai ragu pada kemampuan organisasi untuk menjalankan janji bisnisnya. Jadi, masalahnya bukan sekedar teknis. Ini sudah masuk ke ranah bisnis. Karena ketika layanan IT terganggu, yang terdampak bukan hanya tim IT. Yang terdampak adalah produktivitas, reputasi, pengalaman pelanggan, dan pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Disinilah IT Service Management menjadi sangat penting. IT Service Management bukan sekedar istilah teknis. IT Service Management adalah cara berpikir, sebuah kerangka untuk memastikan bahwa layanan IT tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memberikan nilai bagi bisnis. Sederhananya, IT Service Management membantu organisasi menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana teknologi yang sudah dibangun bisa dikelola dengan baik, dijaga kestabilannya, ditingkatkan kualitasnya, dan tetap selaras dengan kebutuhan bisnis. Karena yang dibutuhkan organisasi bukan hanya sistem yang canggih, yang dibutuhkan adalah layanan yang andal, layanan yang jelas pemiliknya, layanan yang punya proses, layanan yang bisa diukur. IT Service Management membantu organisasi berpindah dari pola reaktif menjadi terstruktur. Bukan lagi hanya sibuk menunggu masalah, lalu panik memperbaikinya. Tetapi mulai membangun mekanisme yang membuat gangguan bisa dicegah, respon menjadi lebih cepat, prioritas lebih jelas, dan kualitas layanan yang lebih konsisten. Dengan IT Service Management, IT tidak lagi dilihat sebagai fungsi belakang layar yang hanya dipanggil saat ada masalah. IT menjadi bagian dari mesin nilai bisnis, menjadi fondasi yang mendukung operasional, efisiensi, pengalaman pengguna, bahkan pertumbuhan organisasi. Dan ini penting sekali, karena di era transformasi digital, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh seberapa cepat mereka mengadopsi teknologi saja. Keberhasilan ditentukan oleh seberapa baik mereka mengolah teknologi itu, agar terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Jadi, kalau hari ini organisasi Anda sudah berhasil go live, itu bagus.
itu pencapaian. Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Setelah go live, siapa yang memastikan layanan itu tetap stabil? Siapa yang menjaga kualitasnya? Siapa yang memastikan nilai bisnisnya terus hidup? Karena pada akhirnya transformasi digital bukan tentang meluncurkan sistem baru saja. Transformasi digital adalah tentang membangun kemampuan organisasi untuk mengelola layanan IT secara berkelanjutan, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. Dan disinilah IT Service Management menjadi sangat strategis. Bukan sebagai beban tambahan, bukan sebagai formalitas operasional, tetapi sebagai cara organisasi menjaga kepercayaan, mengendalikan risiko, menekan inefisiensi, dan memastikan bahwa teknologi benar-benar bekerja untuk bisnis. Maka, sudah saatnya Anda berhenti menganggap go live sebagai garis finish. Karena bagi organisasi yang ingin tumbuh dengan sehat, go live justru adalah titik awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu memastikan layanan IT tetap bernilai, tetap andal, dan tetap relevan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan share video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Inixindo Jogja.